Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Shalom. Ya, merdeka. 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 Iya. Ya, kesempatan yang sangat baik ini saya ingin isi dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma. Jadi Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 2 dan nanti saya akan ambil juga ayat 11 ayat 29 sampai 32. Roma pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dan suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya percaya setiap kita suka mengucapkan kata-kata selamat. Ya. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada Pak Marno, selamat berbahagia. Karena sudah boleh menikahkan putra yang terakhir. Selamat berbahagia, termasuk kepada Aldo sang pengantin. Hari ini kita sudah berkata selamat pagi. Ada yang mengatakan selamat hari Minggu. Ada pula yang sudah berkata selamat beribadah. Dan saudara bisa mencari kata-kata yang lain yang hubungannya dengan kata selamat. Kepada Mas Johan tadi saya bilang, selamat ketemu lagi ya. Itu bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan kita. Dan rupanya memang kata selamat ini merupakan doa dan harapan dari setiap orang. Semua pengen yang namanya selamat. Basa Jawane selamat. Halo, selamat datang hari ini. Tidak ada? Ya. Selamat tidak ada hari ini. Tapi bukan berarti dia tidak selamat. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih,
pembacaan kita pada pagi hari ini ternyata punya latar belakang mengenai kata selamat atau selamat. Atau kita orang Kristen seringkali berkata tentang keselamatan. Latar belakangnya adalah latar belakang di mana jemaat atau orang Kristen atau gereja di Roma pada waktu itu sedang mengalami semacam pertengkaran internal, pertengkaran di dalam gereja. Nah, pertengkaran itu bukan persoalan duit, bukan persoalan pelayanan, tapi persoalan pengajaran. Dan sampai hari ini persoalan pengajaran itu masih bagian yang paling besar di dalam pertengkaran gereja. Sehingga sampai pada pagi hari ini di Indonesia paling tidak ada 380 sinode. Nah, itu biasanya juga terjadi karena diawali oleh pertengkaran khususnya di dalam pengajaran. Kalau pengajarannya sudah nggak cocok, nggak sesuai, ya wis gawe sinode anyar, ya. Nah, pada waktu itu jemaat Roma mengalami sebuah pertengkaran pengajaran. Pengajaran tentang keselamatan yang ada hubungannya dengan pengajaran tentang janjane sing dipilih oleh Allah ki sapa to? Siapa sebetulnya yang dipilih oleh Allah? Siapa sebetulnya umat pilihan Allah? Nah, bagi orang-orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi, saudara-saudara sekalian, dia berkata dengan lantang, orang pilihan Allah adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Itu sudah sejak zaman perjanjian lama. Alkitab menuliskan banyak ayat-ayat yang berbicara bahwa Allah sudah memilih umatnya. Dan umatnya yang dimaksud adalah orang-orang Israel. Abraham dan keturunan-keturunannya sampai Yakub dan seterusnya. Sampai Yakub disebut sebagai Israel. Jadi umat pilihan Allah adalah orang-orang Yahudi. Nah, di pihak yang lain saudara-saudara sekalian, ono sing ra trimo. Enggak, bukan orang Israel aja yang umat pilihan Allah. Aku juga umat pilihan Allah. Kalau mungkin saya hidup pada waktu itu, saya langsung protes. Saya orang Jawa, aku juga pilihan Allah. Saudara yakin kalau saudara umat pilihan Allah? Yakin ya? Walaupun bukan orang Israel ya. Walaupun bukan orang Yahudi ya. Jadi yang pihak lain adalah orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi. Mereka berkata, enggak, saya pun juga menjadi umat pilihan Allah. Orang Yahudi bilang, enggak, aku umat pilihan Allah. Orang Yunani berkata, aku umat pilihan Allah. Nah, di tengah-tengah pertengkaran itulah Rasul Paulus kemudian menyampaikan suratnya ini kepada orang-orang yang ada di rumah. Jangan bertengkar kamu. Memang Tuhan tidak pernah mencabut bahwa orang-orang Israel, umat Yahudi adalah umat pilihan Allah. Tetapi perlu engkau tahu, hai orang-orang Yahudi, di mana saya juga termasuk orang Yahudi. Gara-gara engkau banyak melanggar akan kehendak Tuhan. Gara-gara
engkau banyak yang tidak mau terima saya, maka aku juga memilih bangsa-bangsa di luar umat Yahudi. Berbaca di dalam ayat 11 tadi yang sudah saya baca bersama-sama. Oleh karena pelanggaran daripada umat pilihan Allah, yaitu orang-orang Israel. Bahkan sampai hari ini saudara-saudara sekalian, umat Yahudi baru 4% yang percaya kepada Kristus. Berapa persen? 4%, saudara. Sudah tambah berapa, Pak Samuel? Belum ya, belum tambah ya. Ini yang kadang-kadang seringkali dibuat gara-gara di Indonesia. Sebab kadang-kadang orang Indonesia banyak yang nggak ngerti, banyak yang mengatakan bahwa orang Israel itu orang Kristen. Israel itu sama dengan Kristen. Lalu kalau pada waktu orang Israel nyerbu mana orang-orang Palestina, ya, orang-orang di Indonesia pikir orang Palestina itu orang Muslim, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, karena itu kemudian diambil kesimpulan, wong Kristen nyerang wong Muslim. Lah, gereja-gereja banyak yang kena masalah. Tapi puji Tuhan akhir-akhir ini sudah mulai pada mengerti bahwa sebetulnya konflik di Israel bukan konflik antar agama, bukan. Orang Palestina, Arab Palestina, saudara-saudara, itu yang jadi orang Kristen 37%. Jadi akeh Kristen Palestina apa akeh Kristen Israel? Palestina. Saya pernah menyampaikan satu makalah di tengah-tengah tokoh-tokoh agama, ya, di kota Semarang ini. Saya sampaikan hal ini, saudara-saudara. Lalu ada yang angkat tangan, Pak Pendeta, orang-orang yang ada di sana, di Palestina sana, mereka pada waktu diserang oleh orang-orang Israel, mereka selalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh, kan jelas orang Muslim. Saya bilang, loh, orang Palestina di sana itu bahasanya bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab, ya Allahu Akbar. Ya. Sama dengan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Jadi bukan berarti setiap orang yang berkata Allahu Akbar itu mesti orang Muslim. Dan puji Tuhan itu kemudian memberikan pencerahan bagi banyak orang di kota Semarang. Dan sampai hari ini banyak umat di Indonesia itu mulai mengerti ada perbedaan di situ. Nah, saudara-saudara sekalian yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin menengahi mereka. Paulus ingin berkata, dua-duanya ini umat pilihan Allah. Orang Yahudi, orang Israel, umat pilihan Allah, jelas itu disampaikan di sana. Baik itu di kitab Yesaya, bahkan di Ulangan, di Imamat, banyak di kitab-kitab Perjanjian Lama. Semua yang mengatakan bahwa orang Israel adalah umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah adalah seperti nyanyian tadi mengatakan, Allah adalah pembela, Allah adalah penebus, Allah adalah penolong, Allah adalah penjaga. Allah memberikan jaminan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mungkin masih banyak pertanyaan, termasuk pendeta-pendeta. Israel cuma 4% yang percaya kepada Kristus. Tapi masih tetap aja kita berkata, mereka adalah umat pilihan Allah. Sebab kalau umat pilihan Allah kan selamat itu saudara-saudara. Wong dipilih oleh Allah. Terus piye ini Tuhan ini? Itu adalah hak prerogatif ada dari Tuhan. Tuhan memilih umat Israel. Bagaimanapun juga
umat Israel, dia adalah pilihan daripada Tuhan. Dan Allah betul-betul di sini menyatakan dan memperlihatkan kepada dunia betapa umat Israel sampai hari ini menjadi umat yang luar biasa, ya, menjadi umat yang luar biasa. Satu contoh gambaran saja, saudara. Wilayah Israel itu kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah ya, itu hampir separuhnya. Jadi separuh lebih lah dari wilayah Jawa Tengah. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, itu tuh 1% lebih dikit yang namanya Israel. Itu kecil sekali, saudara-saudara sekalian. Lalu berapa jumlah penduduk orang-orang Israel, saudara-saudara sekalian? Yang saya baca terakhir, orang Israel di dunia ini kurang lebih 14 juta. Indonesia berapa? 280 juta kira-kira, ya. 14 juta orang Israel itu. Yang diam di Israel kurang lebih 40% sampai 45%. Jadi kira-kira ya 6 juta lah kira-kira. Yang berdiam di Amerika itu 6 juta kira-kira. Yang bermukim di mana-mana di bangsa-bangsa lain itu sisanya kurang lebih 2 juta. Tersebar di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Tetapi apa yang luar biasa, Tuhan pakai orang-orang Yahudi ini menjadi orang-orang yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, di dalam persoalan teknologi, persoalan keilmuan. Orang-orang Israel atau Yahudi ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Walaupun saya tidak hafal dengan nama-nama karena agak sulit bagi saya menghafalkan nama-nama. Tetapi kalau nggak salah Google itu juga orang Israel, ya. Facebook juga orang Israel. Yang menemukan bom atom orang Israel. Yang menemukan bom hidrogen orang Israel. Yang membuat yang namanya pasar duit atau bank pertama kali adalah orang Israel. Orang paling kaya di dunia orang Israel. Luar biasa. Ini bukti daripada apa? Allah memilih mereka. Dan kalau Allah memilih mereka, Allah melindungi, Allah memakai, Allah membela, Allah memberikan porsi yang lebih daripada orang-orang lain, saudara-saudara sekalian. Tahun 1940-an, 43 sampai 45 lah Perang Dunia Kedua, ya. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang tahu bagaimana umat Israel pernah dibantai itu minimal 6 juta orang. Di mana, saudara? Dimasukkan ke dalam kamar gas. Itu 6 juta orang Israel itu dibunuh. Dan itu peristiwa, istilahnya apa? Holocaust, ya. Holocaust yang paling besar di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Itu belum terhitung yang di luar kam gas tadi. Yang dibunuh di luar daripada ruangan yang pakai gas. Jadi diperkirakan kurang lebih 7 sampai 7,5 juta orang Israel. Jadi hampir punah, saudara-saudara sekalian. Tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menyertai mereka dan memakai mereka sampai pada hari ini. Ini saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa umat yang sudah dipilih oleh Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tidak pernah dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Tapi Tuhan secara khusus memberikan pertolongan, perlindungan, pengampunan, penebusan
pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana dengan saya dan saudara-saudara sekalian? Saya dan saudara-saudara sekalian juga termasuk umat pilihan Tuhan. Setelah banyak orang Israel yang tidak mau terima kepada Kristus, mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Justru disitulah Tuhan kemudian membuka peluang. Peluang untuk apa? Bangsa-bangsa di luar Israel itu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan akan mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan untuk selama-lamanya. Dan dari situlah saudara-saudara sekalian, kita orang yang ada di Indonesia sekarang kebagian selamat. Orang-orang di Condrokusumo kebagian selamat. Ya. Orang-orang di Papua sana kebagian selamat. Kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau kita menjadi pilihan Tuhan, saudara-saudara sekalian, percayalah firman Tuhan katakan jangan takut. Aku melindungi engkau. Aku menolong engkau. Aku menjaga engkau. Aku mencukupkan engkau. Sempat saya catat bukti-bukti penyertaan Tuhan untuk umat Kristen di Indonesia. 10 tahun terakhir, paling tidak ada 200 gereja yang disegel, yang tidak boleh ibadah, yang ditutup. Berapa? 200. Tetapi di samping itu, saya mencatat sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Coba perhatikan dengan baik. Catatan yang terakhir, gereja yang ada di Indonesia, itu gereja Katolik dan gereja Kristen, ya, dan gereja Kristen itu jumlahnya, saudara-saudara sekalian, jumlahnya 71.191. Itu ada kenaikan kurang lebih 35% dari tahun ke tahun. Sehingga satu kali waktu wakil presiden yang namanya Yusuf Kala itu sampai menyampaikan dalam kata-kata sambutannya, orang Kristen di Indonesia itu luar biasa mendapatkan kebebasan. Karena pembangunan masjid yang ada di Indonesia itu perkembangannya tidak sampai 50%. Tetapi perkembangan pembangunan gereja di Indonesia itu lebih daripada 200%. Kalau dibandingkan rumah ibadah umat Kristen dengan jumlah orang Kristen itu jauh lebih besar daripada mereka. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Walaupun di sisi lain 200 gereja-gereja ditutup, disegel, nggak boleh ibadah, tapi di sisi yang lain Tuhan memelihara orang Kristen luar biasa. Perkembangan gereja di mana-mana luar biasa. Pembangunan gereja di mana-mana luar biasa. Itu salah satu daripada bukti bagaimana penyertaan daripada Tuhan. Untuk kita semua orang Kristen yang ada di Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada saudara pagi hari ini. Kalau kita sekarang sudah mendapatkan satu predikat sebagai umat pilihan Tuhan, jaga itu dengan betul. Pegang itu dengan betul.
Yakini itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita takut menghadapi masa yang akan datang. Walaupun hampir setiap hari mungkin kita mendapatkan kabar kurang enak tentang keadaan orang Kristen. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita semua. Walaupun mungkin kita mendengar, oh gereja di sana itu sekarang sudah menjadi masjid. Itu banyak saudara-saudara sekalian. Di Australia, di Eropa. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Karena apa? Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Yang terus akan dijaga, yang terus akan ditolong, yang terus akan dicukupkan. Dan kita adalah orang-orang yang kata firman Allah, biji mata Tuhan. Umat pilihan Allah adalah umat khusus di hadapan Allah. Umat yang diperhatikan secara khusus oleh Allah. Umat yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Allah. Dan kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya akan kasih ilustrasi. Ilustrasi ini saya berharap akan mempermudah kita menerima bagaimana kita umat pilihan Allah. Bagaimana umat pilihan Allah itu punya pengertian yang paling gampang kita serap adalah umat-umat yang diselamatkan. Dan umat-umat yang diselamatkan itu adalah umat-umat yang telah mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Engkau adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam kemerdekaan Kristus. Itu sebetulnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, bagaimana kita menjaga keselamatan itu? Bagaimana kita menjaga kemerdekaan itu? Bagaimana kita tetap harus mempertahankan penyertaan, pertolongan dari para Tuhan nyata di dalam hidup kita? Satu kali waktu, saudara-saudara sekalian, di medan pertempuran, tentara-tentara dikumpulkan, dan kurang lebih 200 tentara itu akan dikirim ke medan pertempuran. Dan 200 tentara ini, saudara-saudara sekalian, akan diangkut dengan pesawat militer. Pesawat militer apa kira-kira yang mampu untuk mengangkut 200 orang, saudara? Hercules. Itu pesawat tempur Hercules itu sebetulnya. Ya, itu mampu membawa paling tidak 200 orang. Karena Hercules itu kursinya nggak seperti pesawat penumpang. Saya pernah naik Hercules dari Pangkalan Bun turun di Jogja, saudara-saudara sekalian. Jadi duduknya itu di samping kiri dan kanan badan pesawat. Itu nggak pakai kursi, tapi pakai seperti jaring atau seperti jala itu, saudara-saudara sekalian. Duduknya seperti itu, saudara. Di tengah juga demikian, di tengah ngelesot, saudara-saudara sekalian. Jadi nggak enak seperti pesawat penumpang, saudara-saudara. Satu persatu prajurit ini masuk ke Hercules. Ada satu hal yang diperoleh oleh seluruh serdadu ini, yaitu apa? Parasut, payung terjun itu, ya, parasut. Kasih satu persatu. Yang memberikan itu sambil ngomong begini, kamu diberikan parasut ini, kamu harus pakai terus. Karena kita tidak tahu pada waktu penerbangan nanti selamat atau enggak. Bisa-bisa di tengah jalan dihantam rudal oleh musuh. Maka satu persatu serdadu itu masuk ke dalam pesawat. Ambil tempat duduk.
Ternyata tidak semua serdadu ini patuh kepada perintah tadi. Macam-macam alasannya saudara-saudara sekalian. Wah, sumu. Udah sumu harus pakai parasut lagi dilepas. Nanti aja lah saya pakai. Lepas. 1, 2, 3 orang melepas parasutnya itu. Dan saudara tahu di tengah perjalanan ternyata Hercules ini kena tembak musuh. Maka Hercules itu sebentar lagi akan jatuh. Dan sebelum pesawat ini jatuh, saudara-saudara sekalian, maka pintu dari Hercules bagian belakang dan samping itu dibuka. Kemudian diperintahkan satu persatu serdadu yang ada di dalam pesawat itu untuk loncat keluar. Semua tidak terkecuali, semua loncat keluar. Saudara pasti tahu. Yang selamat yang mana? Yang tetap bawa parasut. Karena pada waktu dia terjun, maka parasut itu akan dipakai. Berkembang kemudian dia sampai ke darat. Tapi serdadu-serdadu yang tidak mau pakai tadi, dia nggak ngerti kapan pesawat akan jatuh, saudara-saudara sekalian, dia akan binasa. Ilustrasi ini gampang sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita. Serdadu-serdadu tadi adalah gambaran saya dan saudara-saudara sekalian. Yang setelah kita percaya kepada Kristus, kita memakai yang namanya apa? Parasut. Ya. Parasut kita pakai. Dan itu gambaran daripada iman kita kepada Kristus. Iman kita kepada Kristus, saudara-saudara sekalian. Setelah kita jadi orang Kristen, kita punya iman kepada Kristus. Bahwa hanya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan peperangan adalah dunia ini. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita nggak otomatis duduk dengan enak, dengan santai, dengan penuh kebahagiaan. Enggak, saudara-saudara. Sebetulnya setelah kita terima Kristus, kita mulai masuk ke dalam sebuah peperangan. Masuk kepada sebuah peperangan. Yang kapan saja Hercules yang kita tumpangi ini, itu bisa saja hancur. Kesulitan itu ada di dalam peperangan. Jatuh itu ada di dalam peperangan itu nanti. Masalah terus muncul dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tapi Tuhan menjanjikan, Immanuel, aku beserta dengan engkau selama-lamanya. Hidup ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan daripada Tuhan, masuk di dalam peperangan. Dan musuh kita yang utama adalah iblis, setan, yang membo-membo dengan berbagai macam masalah dan persoalan di dunia ini. Bisa satu waktu kita jatuh? Bisa. Bisa satu kali waktu kita tidak kuat menghadapi masalah? Bisa. Bisa satu kali waktu rumah tangga kita tercerai-berai? Bisa. Tapi ingat, parasut itu jangan sampai dilepaskan dari hidup. Iman kepada Kristus jangan sampai lepas dari hati kita. Sebab iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Iman kepada Kristus menjadikan kita sekalian kuat bagi yang lemah. Penuh pengharapan bagi orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh jaminan daripada Tuhan. Dan janji-janji Tuhan, ya dan amin. Sesama manusia, sesama rekan, mungkin bisa saling berjanji. Tetapi apakah itu bisa dipegang untuk selama-lamanya? Janji manusia.
Kadang-kadang janji manusia, isuk dele, sore tempe, saudara-saudara sekalian, ya. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, kita termasuk orang-orang yang dipilih. Yuk, jangan sampai kita lepaskan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, di dalam hidup kita. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, tetap pegang Kristus, maka kita akan selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Mewakili gembala dan seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joko Purnomo yang telah melayani kami semua pagi hari ini, dan kami semua sudah diberkati. Kiranya Tuhan senantiasa tambah-tambahkan hikmat marifat buat Bapak dan memakai Bapak menjadi berkat dimanapun Bapak boleh berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita boleh menyimak warta jemaat yang ada, baik melalui lembar warta yang sudah ada di depan maupun dengan melalui grup WA yang sudah dibagikan. Nanti pada pukul 10, Tunas Remaja akan mengadakan ibadah, di mana pujian akan dilayani oleh Saudari Mega, firman Tuhan dilayani oleh Ibu Wuryani. Dan sore harinya pada pukul 3 ataupun 15, kembali Genji akan mengadakan ibadah, di mana pujian akan dilayani oleh Saudari Luri, Saudari Dina, dan ada presentasi. Kemudian pada pukul 5 sore kembali di tempat ini akan diadakan ibadah yang kedua, di mana pujian akan dilayani oleh Ibu Febe Kristiana, Saudari Eli, dan Saudari Sasa. LCD oleh Saudara Kavi, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Utomo, doa syafaat oleh Ibu Wiji Lestari, pengumuman oleh Bapak Pendeta Samuel Utomo, dan musik akan dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Ino, Saudara Bayu, dan Saudara Vide. Menginjak kepada acara sepekan ke depan, besok pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, kembali di tempat ini akan diadakan persekutuan doa malam yang akan dimulai pada pukul 18.30, di mana yang bertugas adalah Ibu Hartati. Kami mengundang kepada seluruh jemaat yang pagi hari hadir, bisa datang ke dalam acara persekutuan doa malam ini, dan kita boleh bersama-sama membangun mezbah Tuhan di tempat ini. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu Jemaat kedua KPK, baik KPK Sukacita dan Kasih, masing-masing akan mengadakan ibadah pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 pukul 18.30. Untuk KPK Kasih akan mengambil tempat di tempat Ibu Esther, pujian oleh Bapak Tunggoro, firman Tuhan dilayani oleh Diaken Suharti. Dan untuk KPK Sukacita mengambil tempat di tempat Bapak Yakub Suparjo, pujian oleh Ibu Karen, firman Tuhan dilayani oleh Saudara Steve. Sedangkan untuk hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 3 sore, di tempat ini kembali akan diadakan ibadah JKK. Untuk kelompok usia 3 sampai 8 tahun mengambil tempat di gedung gereja, di mana pujian oleh Ibu Febe Kristiana dan firman Tuhan dilayani oleh Ibu Lina. Dan untuk kelompok usia 9 sampai 11 tahun mengambil tempat di lantai 3, pujian oleh Ibu Martina dan firman Tuhan oleh Saudari Ina. Untuk warta keuangan akan kita simak bersama. Laporan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 terdapat saldo sebesar Rp28.620.375. Sedangkan perpuluhan sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 terkumpul sebesar Rp8.660.598.
Dan mohon bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak tercatat dalam lembar warta ini, bisa disampaikan kepada Bapak Pendeta ataupun kepada Ibu Suharti. Menginjak kepada warta khusus, telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024 dengan persyaratan anak berusia 3 sampai dengan 4 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu menuju sehat, dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri ataupun kerabat ataupun tetangga saudara yang berusia 3 sampai dengan 4 tahun dan ingin mendaftarkan diri, bisa menghubungi dengan langsung kepada Ibu Ina di nomor yang tertera. Demikian warta jemaat yang bisa memberikan perhatian kita semua. Namun sebelum kita akan akhiri, ada sebuah persembahan dari adik-adik kita, vokal grup, ya. Mereka akan memberikan persembahan pujian. Kita akan nikmati bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Penampilan tadi merupakan penampilan dari anak-anak yang mengikuti lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Bisparawi Kota Semarang yang dilaksanakan pada bulan Juli yang lalu. Dan puji Tuhan, anak-anak dengan kerja keras mereka on the spot hanya diberi waktu 2 hari oleh Pak Pendeta untuk kejar target. Dan dengan usaha mereka belajar sampai malam selama 2 hari dan menghasilkan buah yang manis, mereka adalah juara 3. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu Jemaat Gereja Isa Masih Condrokusumo. Terima kasih untuk dukungan dari Gembala Sidang dan Majelis, teman-teman staf yang juga ikut nemenin, ikut ubur rampenya. Terima kasih untuk para orang tua yang juga sudah support dan memberikan dukungannya,
berikan anaknya dengan waktunya yang sampai malam-malam ya berlatih. Terima kasih banyak dan kiranya prestasi mereka tidak hanya berhenti sampai dengan hari ini, tetapi mereka bisa kembangkan terus prestasinya, talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya minta dengan sangat untuk Pak Pendeta bisa menyerahkan piala kepada anak-anak sebagai simbol, terserah Pak mau kemana. Anak-anak juga mendapatkan penghargaan, uang pembinaan dari pemerintah Kota Semarang dan uang tersebut akan dibagi rata. Kami mengundang Ibu Suharti untuk bisa maju ke depan dan menyerahkan uang pembinaan kepada setiap peserta vokal grup. Kami juga mengundang ada 3 anak yang mengikuti solo vokal. Mereka juga sudah berjuang, berupaya, meski belum menghasilkan hasil yang maksimal, tetapi ada pengalaman baru buat anak-anak mengikuti lomba itu seperti apa gitu ya. Kami mengundang juga untuk Latisha, Akasia, Alvina tidak bisa hadir ya, untuk bisa maju ke depan. Dan ini kebaikan hati dari kakak-kakak untuk juga berbagi kepada kalian. Oh ada Alvina juga. Ini generasi-generasi muda kiranya bisa terus berkembang, bisa terus mengasah potensi. Ke tengah adik. Dan menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada anak-anak juga. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ya ini makanya inilah mengapa JKT 48 bubar. Karena krunya kebanyakan, setiap untuk hadiah dibagi 48. Makanya ora cucuk terus bubar JKT 48. Ya semoga vokal grup ini enggak bubar ya. Ya tetap terus berkarya dan terima kasih juga untuk adik-adik yang mempersembahkan solonya ya. Wah luar biasa. 3 adik-adik kita itu ya mereka pede banget ya menyanyi di perlombaan yang sudah diadakan bulan Juli kemarin ya. Lagi terima kasih banyak dan kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Saya mau tanya apakah ada yang baru pertama hadir? Ada ya? Ada ya bisa bangkit berdiri yang baru pertama hadir. Ya kita kasih aplaus untuk perkenalannya nanti ya setelah ibadah boleh tanya-tanya ya. Ya sekali lagi terima kasih kita akan bangkit berdiri kita akan tutup di dalam doa.